Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Lutfi Anansyah, kelas 1 Elektronika B, Politeknik Gajah Tunggal. Di sini saya akan membuat tutorial terkait penggunaan rumus lookup. Nah, lookup, apa itu lookup? Lookup itu mencari data yang bentuknya secara horizontal, dan ada VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu bentuknya secara vertikal. Nah, di dalam video ini saya untuk memenuhi nilai ujian tengah semester di Politeknik Gajah Tunggal. Nah, langsung saja, ini sudah ada tabelnya ya. Ada nomor, ini ada 25 orang, ada nama juga, ada golongan, ada gaji pokok, dan tunjangan pajak. Nah, ini adalah data awal ya. Ini yang masih kosong yang akan kita isi menggunakan rumus lookup. Nah, di dalam penggunaan rumus ini kita juga harus mempunyai data di mana data itu berbentuk horizontal atau menyamping seperti ini. Ini kita beri warna dulu ya supaya terlihat bagus. Nah, seperti ini. Nah, ada golongan, ada gaji pokok, tunjangan, dan pajak. Di sini golongan dasar ada golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Gaji pokok juga ada di bawahnya, menyesuaikan. Pajak tuh ada 25%, ada 44%, 4%, 5%, dan 6%. Ini kita ganti ya, agar tidak sama. Kita ganti 3%. Agak berbeda. Golongan 1 ini kan terlalu besar, kita pakai 2 aja. 4% ya, berurutan ya. 2, 4, 3%, 4%, 3%, dan 5%, 6%. Nah, langsung saja kita penggunaan rumus lookup. Apa rumus lookup itu? Yang pertama adalah sama dengan tulisan lookup, tetek aja langsung dalam kurung sampai muncul seperti ini. Nah, di sini tuh ada tulisan lookup value table array rounded num rank log. Nah, di sini kita akan menuju ke ini, pencet golongan 1 sampai muncul ada C2. C2 ini sebagai acuan untuk mengetahui mana, misalkan gaji pokok golongan 1 berarti ada 2 juta. Nah, ntar kalau tunjangan ada 1 juta, biar menyesuaikan golongan yang ada di sini. Tuh. Nah, langsung saja. 2. Ini salah nih. Kita ulangi. Ulang ya, kita ulang. Kita tulis lagi sama dengan lookup. Pencet yang ini C2 sampai muncul seperti ini ya. Kita terus koma. Nah, table array ini kita kasih 2. Nah, ini kita blok semua. Blok. Oke, kita blok. Terus kita kuncinya menggunakan sampai ada seperti ini ya, sampai berubah. Nah, ini tuh untuk mengunci. Jadi untuk ketika nanti kita salin ke sini, dia tuh tidak berubah ya. Tidak ke bawah tuh tidak berubah. Nah, sampai terbentuk ini ya. Kita koma lagi. Koma. Nah, kita mencari gaji pokok. Gaji pokok itu ada
berarti ada di kolom kedua. Ini golongan kolom 1 samping, itu namanya horizontal ya. Kalau kita mencari VLOOKUP berarti itu tegak lurus dia. Misalkan kita cari gaji pokok berarti ada di kolom kedua dari kolom yang dibentuk ini ya, bukan dari kolom seperti ini. Nah, ini golongan 1 itu kolom pertama, kedua, tiga, dan keempat. Nah, berarti kita tulis kolom kedua, ini sebagai komunitas 0, tutup kurung. Kita kembali ke sini. Nah, muncul nilainya. Kita lihat benar apa tidak. Golongan 1 gaji pokoknya itu 2 juta rupiah. Benar ya? Nah, 2 juta. Nah, untuk ke bawahnya langsung kita copy paste aja dengan cara menekan tombol ada ini samping pojok bawah kanan sampai muncul tanda seperti ini. Kita blok ke bawah saja sampai bawah ya. Nah, dia otomatis akan muncul. Kita lihat di golongan kedua apakah benar itu 3 juta rupiah. Lihat golongan 2 digaji pokok 3 juta. Nah, di golongan keempat 5 juta. Golongan keempat ini 5 juta. Benar ya? Benar. Nah, kalau seperti ini sudah selesai ya. Mudah bukan? Mudah. Kita lanjut ke tunjangan. Nah, untuk tunjangan ini sama seperti caranya seperti gaji pokok. Ya. Kita lanjut langsung sama dengan tulis rumusnya VLOOKUP. Nah, ini kita pencet lagi golongan. Nah, sampai seperti ini. Koma. Kita ke sheet kedua. Kita blok kembali. Ininya blok. Kita kunci F4. Nah, sampai seperti ini ya. Ingat, itu harus di F4. Kalau tidak di F4, misalkan kita ulang ya. Kita ulang. VLOOKUP golongan ini sini kita blok tidak di F4 langsung ke koma, dia akan muncul tapi tunjangan di kolom 3 ya, dia akan muncul tapi ketika di salin dia akan error seperti itu guys ya, lihat tuh error dia. Ini sebab ini tidak dikunci dia. Kita ulang sama dengan ingat ya, harus dikunci. Kalau tidak dikunci nanti dia error. Nah, dan bilangan-bilangan ini juga harus sama seperti data yang ada di VLOOKUP ini. Jika tidak, misalkan ini I kan, ini saya menggunakan I, ini bukan L, I besar. Misalkan kan I sama I besar dengan L kecil itu hampir sama, serupa. Dan ini juga ngaruh gitu. Itu ngaruh akan nanti ketika dia masukkan rumusnya, dia akan keluar value terus. Nah, gitu. Jadi kita lanjut ya. Sama dengan VLOOKUP. Pencet golongan C2. Koma 2 kita blok dari golongan dari B4 sampai G7. Kita blok, kita F4. 4, tunjangan adalah kolom ketiga dan 0, 0. Tutup kurung. Muncul. Tunjangan di golongan pertama itu adalah 1 juta rupiah. Nah, benar ya. Kita lanjut ke copy paste. Tarik saja. Sebenarnya Excel ini
dapat mudah dipahami kalau kita mengerti gitu. Pajak. Nah, pajak juga sama, kita langsung halokan klik C2, koma, kita ke sheet kedua, data lookup-nya kita blok, kita kunci dengan menggunakan F4. Nah, F4. Pokoknya kalau di F4 sampai muncul seperti ini ya. Kita koma, pajak ada di golongan keempat. Ada 1, 2, 3, 4. Kolom keempat ya, kolom keempat. Koma, kita tulis 4, koma 0. Kurung akan muncul. Pajak. Ini dalam bentuk desimal. Kita buat bentuk ini yang tidak tergabung jadi NA. Kita ubah dalam bentuk persen. Sama golongan 1 adalah 2%. Nah, seperti itu teman-teman. Kita sama-sama belajar dan saya juga di sini sama-sama belajar. Udah. Nih. Nah, kita akan membuat vertikal. Vertikalnya dengan cara rumus transpose kita blok semua. Blok kita copy ke sini, kita ke ini paste di bawah sini ya. Paste spesial. Nah, di sini ada apa namanya pengaturannya, kita pencet value transpose. Oke. Ini dalam bentuk horizontal juga transpose. Oke, cukup sekian ya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mendapatkan nilai yang memuaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.